wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Ja'alana Allah wa iyyakum minal muttaqin fi afiyah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wasallama tasliman katsira. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa ahdina ilayka siratan mustaqima. Wa aslih lana شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ثم أما بعد. إخواننا kaum muslimin dan muslimat, barakallah li wa lakum, sallamani Allah wa iyyakum. Thumma amma ba'd. Berkata penulis Aqidah At-Tahawiyah Abu Ja'far At-Tahawi menyatakan, wal haudul ladzi akramahu Allah Ta'ala bih ghiyathan li ummatihi haqqun. Dan kita beriman dengan telaga Haud Al-Kautsar untuk Nabi SAW sebagai minuman untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Itu adalah hak, itu adalah benar. Dikatakan di sini oleh Syekh Al-Albani bahwa hadis-hadis tentang telaga Nabi SAW banyak sekali sehingga mencapai derajat mutawatir, karena banyaknya sahabat yang meriwayatkan. Begitu pula tabi'in dan atba'ut tabi'in, sebagaimana dijelaskan oleh para imam ahli hadis. Lebih dari 33 sahabat ia meriwayatkan hadis ini, dan telah dirinci sanad-sanadnya oleh Ibnu Katsir di dalam kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malahib, atau kitab An-Nihayah wal Bidayah wan Nihayah, di akhir pembahasannya. Begitu pula Ibn Abi Asim dalam kitab As-Sunnah, ada 7 bab menjelaskannya dalam kitabnya itu. Ya. Bagaimana sifat telaganya Nabi SAW? Dijelaskan oleh Rasulullah SAW, "U'titul Kautsar." Aku diberi oleh Allah Azza wa Jalla telaga namanya apa? Al-Kautsar. Fa idza huwa nahrun yajri. Dia adalah sungai yang mengalir. Yani dari surga. Jadi telaga itu ada di padang mahsyar. Sumbernya dari sungai Al-Kautsar yang ada di surga. Sungai itu, ikhwat sekalian,
dialirkan menuju telaga di padang mahsyar dengan 2 mizab, mizaban, yaitu dengan 2 talang, 2 talang yang dialirkan ke telaga di padang mahsyar. Wa idza hafatahu kibabul lu'lu', ya ini di sekeliling telaga Al-Kautsar Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada kubah-kubah. Antum tahu kubah? Ya, bulatnya bulat-bulat itu sebagai tempat duduk-duduk yang terbuat dari mutiara. Wa darabtu biyadi fi turbatihi fa idza miskah zafara. Aku pegang tanahnya, ya, ternyata itu adalah misik yang murni. Wa idza hasahu lu'lu', dan kerikil yang ada di telaga Al-Kautsar itu, di sekitarannya itu, pinggir-pinggirnya itu, dari mutiara. Kerikilnya itu mutiara. Disebutkan tentang sungai itu, sumbernya ada di surga. Ya, Al-Kautsar itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakhaltul jannah. Aku pernah masuk surga. Kapan ya, Nabi masuk surga? Kapan? Waktu Mi'raj. Waktu naik ke langit. Ya. Fa idza ana binahrin, aku mendapati sungai. Hafatahu khiyamul lu'lu', di sekeliling daripada danau atau telaga itu ada kemah-kemah. Kalau tadi disebutkan kibab, berarti kemahnya bulat-bulat. Kemahnya bulat-bulat, terbuat dari apa? Dari mutiara. Jadi bahan membuat kemah-kemah yang bulat-bulat itu di pinggir-pinggir telaga Al-Kautsar Nabi itu terbuat dari apa? Mutiara bahannya. Kayak apa mahalnya? Kemudian fadarabtu biyadi ila ma yajri fihi al-ma' fa idza miskun adfar. Aku masukkan tanganku di sungai itu sampai ke tanahnya. Aku pegang begini, baunya harum, terbuat dari parfum kasturi yang murni. Jadi tanahnya wangi, tanahnya sungai itu wangi. Maka aku bertanya kepada Jibril, "Ma hadza ya Jibril? Apa ini ya Jibril?" Maka Jibril mengatakan, "Hadzal kautsar alladzi a'takahu Allah." Itu adalah Al-Kautsar yang Allah beri kepadamu. Allah Azza wa Jalla beri kepadamu. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Diriwayatkan dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, berkata, "Lamma urija bin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila sama." Ketika Nabi Mi'raj, naik ke langit. Qala ataitu ala nahrin, aku mendatangi sungai. Hafatahu kibabul lu'lu' al-mujawwaf. Aku mendapati di sungai itu, di sekelilingnya, di pinggiran-pinggiran sungai itu ada kemah-kemah yang bulat terbuat dari lu'lu', yaitu mutiara, al-mujawwaf, yang bulat. Jadi bentuknya itu bulat, kemah-kemahnya itu seperti mutiara, tapi ukurannya besar, bisa dimasuki orang duduk di situ. Faqultu ma hadza ya Jibril. Maka aku bertanya kepada Jibril, apa ini ya Jibril? Hadzal kautsar. Ini adalah Al-Kautsar, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Inna a'tainaka al-kautsar." Sesungguhnya kami memberi kepadamu wahai Nabi telaga Al-Kautsar.
Diriwayatkan oleh Anas bin Malik, qala lamma usriya bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan malam, yaitu Isra Mi'raj, madha bihi Jibril fis sama'id dunya, maka dia bersama Jibril sampai ke langit pertama. Itu yang dinamakan langit dunia, karena paling dekat dengan dunia. Fa idza huwa binahrin alaihi qasr min lu'lu' wa zabarjad. Di langit yang ke pertama itu, jadi di langit pertama juga ada apa namanya, sungai Al-Kautsar itu. Di situ ada, di pinggir-pinggirnya ada istana yang terbuat dari mutiara dan batu-batu yang mulia. Fadhahaba yashummu turabahu, maka Nabi mencium tanahnya. Fa idza huwa misk, tanahnya bau wangi minyak kasturi. Ya Jibril, ma hadzal nahar, wahai Jibril, sungai apa ini? Qala huwal kautsar alladhi khaba'a laka rabbuk, ini adalah telaga Al-Kautsar yang disembunyikan ya sebagai hadiah untukmu dari Rabb. Ini dalam hadis Bukhari Muslim. Dalam sebuah riwayat ya dari Aisyah radhiyallahu anha ketika menafsirkan inna a'tainakal kautsar, ada tambahan lafaz aniyatuhu ka'adadin nujum, yaitu gelas-gelasnya untuk minum itu sebanyak bintang di langit, sebanyak jumlah bintang. Berapa bintang jumlahnya ya kawan? Miliaran, ratusan miliar di langit. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Iya. Kemudian kata Ibn Abbas menafsirkan ayat ini, inna a'tainakal kautsar wal khair alladhi a'tahu Allah iyyah, itu adalah kebaikan yang Allah beri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Qultu li Sa'id bin Jubair, kata Abu Bishr, aku bertanya kepada Sa'id bin Jubair, fa inna nasan yaz'umun annahu nahrun fil jannah. Banyak manusia, ada sebagian orang mengatakan bahwasanya Al-Kautsar itu adalah sungai di surga. Wa qala Sa'id, berkata Sa'id bin Jubair, an-nahru alladhi fil jannah min al-khair alladhi a'tahu Allah iyyah. Ya, itu adalah sungai yang Allah beri kepada Nabi, dan itu termasuk kebaikan yang Allah beri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jamaah sekalian, disebutkan di sini sifat daripada air sungai Al-Kautsar. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ma'uhu abyadu minadz thalj, airnya lebih putih daripada salju. Airnya lebih putih daripada salju. Wa ahla minal asal, dan lebih manis daripada madu. Dalam sebuah riwayat abyadu minal laban, lebih putih daripada susu sapi. Dalam sebuah riwayat man yashrab minha lam yadma ba'daha abadan, barang siapa yang minum telaga Al-Kautsar itu, maka dia tidak akan haus selama-lamanya. Dalam sebuah riwayat tuluhu arduhu sawa, panjang dan lebarnya sama. Panjang dan lebarnya sama, yaitu perjalanan onta 1 bulan. Perjalanan onta 1 bulan, panjang dan lebarnya sama. Sekarang apa manfaat kita mempelajari ini ya kawan? Manfaat buat keimanan kita. Para ulama menjelaskan bahwasanya manusia waktu di padang mahsyar itu dalam keadaan haus sekali. Kenapa? Karena nggak ada air, nggak ada air minum.
kecuali telaga para nabi. Iya. Maka orang-orang yang kehausan pasti mencari air dan mereka mendapati Al-Kautsar. Ini umat Nabi Muhammad SAW. Tapi apa kata Rasulullah? Wa innahu la yukhtala juduni. Sesungguhnya ada orang-orang yang dihalangi, tidak boleh minum. Maka aku berkata, kata Rasulullah, fakultu usayhabi. Mereka itu adalah sahabatku atau umatku, ummati. Maka dikatakan kepada Nabi SAW, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Sesungguhnya kau tidak tahu apa yang mereka lakukan sepeninggalmu. Jadi kau tidak tahu apa yang mereka amalkan sepeninggalmu. Kalimat ahdatsu di sini ditafsirkan oleh para ulama seperti Imam Nawawi dalam Syarah Muslim. Maknanya ada dua yang masyhur. Yang pertama, al-ihdats itu di situ maknanya adalah al-kabair, duna syirik, yaitu dosa-dosa besar di bawahnya syirik. Itu yang menyebabkan dia tidak dibolehkan minum telaga Al-Kautsar. Yang kedua, al-ihdats huna bimakna al-bid'ah, yaitu bid'ah. Makna ihdath di sini bid'ah. Ini barang siapa yang melakukan bid'ah dan mengajak orang lain kepada bid'ah, maka dia tidak diperkenankan untuk minum telaga Al-Kautsar Nabi SAW. Dilarang minum telaga pada saat dia sangat membutuhkan air karena kondisi yang sangat haus. Sangat haus. Ikhwan sekalian, jadi siapa yang diizinkan minum di situ? Ahlus sunnah, orang-orang yang mengikuti sunnah, orang yang saleh, yang bertobat dari dosa-dosa besar. Maka bagaimana kita ini? Ya kita bertobat kepada Allah dari segala dosa, dan kita mempelajari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pelajari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan amalkan itu. Terus sabar kita belajar sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita meninggalkan ilmu sunnah dan mengamalkan sunnah. Itu jamaah sekalian. Dalil bahwasanya kondisi orang kafir pada hari kiamat dalam keadaan haus. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Maryam, wa nasukul mujrimina ila jahannam wirda. Dan kami giring orang-orang kafir ke dalam neraka jahanam dalam keadaan haus. Dalam keadaan apa? Haus. Dikuatkan dalam hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah azza wa jalla berfirman nanti pada hari kiamat kepada orang Yahudi dan Nasrani. Semua orang Yahudi dan Nasrani di padang mahsyar, mereka berkelompok-kelompok. Ketika orang-orang penyembah berhala sudah masuk neraka, maka orang Yahudi dan Nasrani masih menunggu di padang mahsyar. Maka Allah berfirman kepada mereka, "Madza tantazirun?" Allah Ta'ala bertanya kepada Yahudi, "Madza tantazirun?" Apa yang kalian tunggu? Maka orang Yahudi mengatakan, "Atishna rabbana al-ma." Kami butuh air ya Allah, kami haus. Maka Allah berfirman, "Ala taridun?" Kenapa kalian tidak pergi ke Fata Morgana sana? Fata Morgana itu nampak dari mata mereka seperti air, padahal itu adalah neraka jahanam.
Maka mereka Yahudi semuanya pergi menuju Fata Morgana itu. Begitu sampai sana, yatasaqatun, mereka berjatuhan dalam keadaan haus dan lapar. La yusminu wa la yughni min ju'. Di neraka itu ada makanan maupun minuman yang panas, tidak bisa menggemukkan dan tidak bisa menghilangkan lapar. Jadi lapar dan haus. Setelah itu Allah bertanya kepada Nasrani yang menyembah Nabi Isa, "Madza tantazirun?" Apa yang kalian tunggu? Mereka mengatakan, "Al-ma' ya Rabb, atishna." Air ya Allah, kami haus. Kami haus ya Allah. Maka Allah menjawab, "Ala taridun?" Kenapa kalian tidak pergi ke sana? Ke Fata Morgana tadi itu. Akhirnya mereka semuanya orang Nasrani, semuanya pergi ke sana dan akhirnya masuk neraka semua. Maka benar apa kata Allah Azza wa Jalla, "Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah." Sesungguhnya orang kafir dari kalangan ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, mereka di neraka jahannam khalidina fiha, selama-lamanya. Ulaika hum, mereka itulah sejelek-jelek makhluk. Mereka itu sejelek-jelek makhluk. Harapan kita kepada Allah agar Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang diizinkan untuk minum telaga Al-Kautsar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Disebutkan oleh Anas bin Malik bahwa dia memberitakan ada sebagian ajais, wanita-wanita yang tua di zamannya itu senantiasa berdoa setiap hari agar digolongkan ke dalam golongan orang-orang yang minum telaga Al-Kautsarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka, Allahumma ij'alna mimman yariduna Al-Kautsar haudan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi afiyah. Ya Allah, golongkan kami ke dalam golongan orang-orang yang diizinkan minum, Kau izinkan minum telaga Al-Kautsarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan selamat. Amin, amin, amin ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Yang berikutnya kata Abu Ja'far At-Tahawi dalam akidahnya, asy-syafa' wasy-syafa'atu allati iddakharaha lahu haq kama rawa fil akhbar, kama rawa fil akhbar. Kita beriman dengan syafaat yang disembunyikan oleh Nabi untuk umatnya. Itu adalah benar, terjadi nanti pada hari kiamat, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang saya bawakan riwayat tentang syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Wa syafaat ini ya ikhwani fillah, ya itu terjadi nanti pada hari kiamat. Dan syafaat itu haknya Allah Subhanahu wa taala, yang Allah izinkan kepada yang memberikan syafaat maupun yang diberikan syafaat. Sebagaimana Allah taala berfirman, "Qul lillahi syafa'atu jami'a." Katakanlah wahai Nabi, milik Allah seluruh syafaat. Milik Allah semua syafaat pada hari kiamat. Dan juga Allah Azza wa Jalla berfirman, "Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idzni."
Siapa yang akan memberikan syafaat di sisi Allah nanti pada hari kiamat? Tidak bisa, illa kecuali biiznih, dengan izin Allah. Izin bagi yang memberikan syafaat dan izin bagi orang-orang yang mendapatkan syafaat. Siapa yang diberi syafaat, yang berhak mendapatkan syafaat? Wala yashfa'una illa liman irtada wa hum min khasyatihi mushfiqun. Dan mereka tidak akan memberikan syafaat kecuali orang-orang yang diridhoi oleh Allah, sehingga boleh memberikan syafaat. Dan mereka cirinya orang-orang yang senantiasa takut kepada Allah. Syafaat ada dua macam. Ada syafaat muthbatah, ada syafaat manfiyah. Ada syafaat yang sah, diizinkan, ya, seperti terhadap para untuk dari para nabi untuk umatnya yang beriman. Kemudian ada syafaat yang ditolak. Syafaat yang ditolak yaitu syafaatnya orang kafir dan terhadap orang kafir. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in." Tidak bermanfaat untuk orang kafir dan musyrik syafaat orang-orang yang memberikan syafaat. Nah, sekarang macam-macam syafaat. Macam-macam syafaat. Masya Allah. Ya, kita bacakan aja. Karena kita ingin memahami keyakinan ini dengan dalil, maka kita bacakan saja dalilnya. Yang pertama dinamakan asy-syafa'atul 'uzma, yaitu syafaat yang agung. Itu adalah syafaat Nabi kita Muhammad SAW. Maksudnya syafaat di sini adalah doa. Nabi berdoa kepada Allah yang Maha Penyayang waktu di padang mahsyar, agar Allah Azza wa Jalla memutuskan perkara manusia waktu itu. Ini khusus untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang dimaksudkan dinamakan al-maqam al-mahmud, kedudukan yang terpuji, yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah janjikan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, Asa yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Maka Rabbmu akan membangkitkanmu nanti pada hari kiamat pada kedudukan yang terpuji. Kedudukan yang terpuji di sini adalah syafaat yang agung. Dan Rasulullah SAW memerintahkan pada kita agar kita berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah agar Allah memberikan itu untuk Nabi, sebagaimana doa setelah azan, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah as-salatul qaimah ati Muhammadan al-wasilah wal fadilah. Berilah kepada Muhammad al-wasilah wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'ata, dan bangkitkanlah dia nanti pada hari kiamat pada kedudukan yang terpuji. Itulah syafaat yang agung. Nah, ini ya, kawan. Sekarang sabda Nabi SAW diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhai dia dan bapaknya, annahu qala, wa Abdullah bin Umar berkata, inna an-nasa yasiruna yawmal qiyamati dhutha. Bahwasanya, kata Ibnu Umar, manusia waktu itu di padang mahsyar mereka duduk di atas lututnya. Maksudnya duduk bagaimana? Seperti duduk iftirash. Duduk iftirash. Seperti antum itu duduk itu, cuman antum menduduki kaki antum. Ya, itu namanya jutha, berlutut.
Semua manusia waktu itu berlutut, duduk di atas lututnya. Ya. Kullu ummatin tatba'u nabiyaha. Semua umat mengikuti nabinya. Semua umat manusia mendatangi nabinya masing-masing. Yaqulun ya fulan isfa'. Mereka berkata, wahai fulan, wahai nabi, isfa'. Berdoalah kepada Allah agar Allah segera memutuskan perkara kami ini, kita ini. Karena di padang mahsyar panas, berkeringat. Ya. Ya, hatta tantahi syafa'il Nabi, sampai akhirnya orang-orang minta supaya Nabi Muhammad terakhir berdoa kepada Allah. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya berkata, Ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman bilahmin farafa ilaihi dhira. Wa kana tu'jibu fanahza minha nahsha. Aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari dengan membawa daging kambing. Maka Rasulullah mengambil sampil, tahu sampil ya Pak? Apa itu? Paha kambing. Dan Rasulullah sangat senang dengan paha kambing. Maka beliau menyantapnya sekali. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya adalah pimpinan manusia pada hari kiamat. Tahukah kalian bagaimana itu? Allah mengumpulkan seluruh manusia pada hari kiamat. Manusia yang pertama sampai yang terakhir di satu tempat, namanya padang mahsyar. Pertanyaan, di mana itu? Padang mahsyar itu di mana? Siapa yang tahu? Lokasinya di mana? Syam. Syam. Jadi nanti bumi ini dirubah oleh Allah Azza wa Jalla, bentuknya ceper, lurus. Sekarang bulat. Tapi nanti waktu kiamat yang kedua, tiupan sangkakala yang kedua, itu bumi ini dijadikan oleh Allah seperti lurus, lapang, lurus. Tidak ada gunung, tidak ada sungai, kecuali sungai Al-Kautsar tadi ya. Ya. Manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Titiknya di mana? Di Syam. Syam itu menjadi 4 negara sekarang. Ada Lebanon, Suriah, Palestina, Yordan. Itulah negara Syam. Dikumpulkan semua di situ. Dari awal sampai akhir. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, waktu itu ada yang menyeru. Satu orang penyeru. Ini Allah Azza wa Jalla. Ketika berbicara, semua manusia mendengar. Walaupun waktu itu tidak ada mikrofon, tidak ada speaker, tapi semuanya mendengar. Dan seluruh mata tertuju dengan suara itu. Matahari dekat waktu itu. Dalam sebuah riwayat 1 mil atau 2 mil. Bayangkan ya kan, matahari 1 mil 2 mil. Kayak apa panasnya di padang mahsyar. Kemudian sehingga manusia ketakutan, kebingungan, sedih. Mereka tidak tahan lagi. Benar-benar tidak tahan. Maka sebagian manusia berkata kepada sebagian yang lain, apa kalian tidak melihat kondisi kalian sekarang ini? Apa kalian tidak melihat bagaimana suasana kalian sekarang ini? Apa kalian tidak melihat siapa di antara kalian yang bisa berdoa untuk kalian, berdoa kepada Allah Rabb kalian untuk memutuskan perkara di antara kalian ini? Maka sebagian manusia berkata, datangilah Nabi Adam. Datanglah kepada Nabi Adam. Maka manusia mendatangi Nabi Adam. Maka manusia semua berkata, wahai Adam, engkau adalah manusia, engkau adalah bapaknya manusia.
engkau adalah bapaknya manusia. Allah menciptakanmu dengan tangannya Allah, langsung dibentuk dengan tangannya Allah. Dan Allah meniupkan ruh ciptaannya itu kepadamu sehingga kamu hidup. Dan Allah perintahkan malaikat untuk sujud kepadamu. Berdoalah untuk kami. Berdoalah kepada Allah Rabbmu untuk kami. Apa kau tidak melihat kondisi kami sekarang ini? Apa kau tidak melihat bagaimana suasana ini? Ya, sampai kapan begini? Ya. Maka Nabi Adam berkata, sesungguhnya Rabbku hari ini telah marah dengan marah yang belum pernah marah sebelumnya dan sesudahnya. Ini sangat marah Allah. Dan dulu di dunia aku dilarang oleh Allah untuk mendekati pohon dan makan pohon itu, buah pohon itu. Tapi aku mendurhakai Allah. Ya, maka aku ngurusi diriku saja. Nafsi. Aku ngurusi diriku, Idhabu ila khairi, idhabu ila Nuh. Pergilah kalian kepada selainku. Pergilah kalian kepada Nabi Nuh alaihissalam. Maka manusia mendatangi Nabi Nuh alaihissalam dan mereka berkata, wahai Nuh, engkau adalah Rasul pertama kali yang diutus di bumi, dan Allah menamaimu hamba Allah yang taat dan banyak bersyukur. Berdoalah kepada Rabbmu untuk kita. Apakah kau tidak melihat kami sekarang ini? Kau tidak melihat bagaimana kondisi yang menakutkan kami ini? Maka Nabi Nuh berkata kepada manusia, sesungguhnya Rabbku hari ini marah dengan marah yang belum pernah sebelumnya marah, dan setelahnya tidak akan marah seperti ini. Dulu aku pernah mendoakan keburukan untuk kaumku. Iya. Jadi memang setiap Rasul diberi oleh Allah satu doa yang pasti mustajab, langsung dikabulkan. Dan doa itu sudah diucapkan oleh Nabi Nuh di dunia, yaitu Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyar. Wahai Rabbku, jangan kau sisakan orang kafir di dunia ini. Innaka in tadharhum yudhillu ibadak. Jika kau sisakan mereka, mereka akan menyesatkan hamba-hambamu. Wala yalidu illa fajiran kafara. Dan mereka tidak melahirkan anak kecuali fajir dan kafir. Akhirnya Allah binasakan kaumnya Nabi Nuh dengan banjir bandang. Iya. Maka Nabi Nuh mengatakan, nafsi. Aku ngurusi diriku. Pergilah kalian kepada Ibrahim. Maka mereka mendatangi Nabi Ibrahim. Dan manusia berkata, engkau wahai Nabi Allah, engkau adalah kekasih Allah di bumi. Berdoalah kepada Rabbmu untuk kami. Apa kau tidak melihat kami sekarang? Apa kau tidak melihat bagaimana ketakutan yang melanda kami ini semua? Iya. Maka Nabi Ibrahim berkata, sesungguhnya Rabbku hari ini marah dengan marah yang tidak pernah marah seperti ini sebelumnya, dan tidak akan marah lagi setelah ini. Kemudian Nabi Ibrahim menyebutkan kesalahannya. Ada 3 kesalahan yang pernah dia ucapkan yang menurut dia itu salah, tapi sebenarnya di sisi Allah tidak salah. Ketika dia mengatakan tentang bintang, hadza rabbi. Maksudnya di situ ketika Nabi Ibrahim berkata kepada kaumnya ketika melihat bintang, bulan dan matahari, hadza rabbi, itu adalah Rabbku. Maksudnya memberi pelajaran kepada siapa? Kaumnya, bahwasanya yang kalian sembah dari matahari, bintang dan bulan itu tidak pantas untuk disembah karena itu diciptakan oleh Allah. Tapi walaupun demikian, kalimat hadza rabbi itu dianggap oleh Nabi Ibrahim adalah suatu kesalahan. Padahal maksudnya adalah dia memberi pelajaran agar kaumnya berpikir bahwa matahari, bulan dan bintang yang kalian sembah itu, matahari hilang waktu malam hari, bulan hilang di siang hari, bintang hilang di siang hari. Ternyata itu semua adalah ciptaan Allah. Kalimat yang kedua yang dianggap salah oleh Nabi Ibrahim adalah
perkataan dia kepada kaumnya ketika menghancurkan patung-patung yang kecil itu. Ditanya oleh kaumnya, siapa yang melakukan ini wahai Ibrahim? Maka dia berkata, Ibrahim berkata, fa'alahu kabiruhum hada. Yang melakukan penghancuran adalah yang besar ini. Yang besar ini maksudnya dia, maksudnya Nabi Ibrahim itu dia, Nabi Ibrahim, karena dia tokoh masyarakat. Lah orang-orang melihat kepada patung yang gede yang diletakkan di situ kapak. Fa'alahu kabirum hadza. Kata Nabi Ibrahim yang melakukan yang besar ini. Orang-orang mengira yang besar itu adalah patung yang gede. Nah, sedangkan Nabi Ibrahim maksudnya adalah dia sendiri. Jelas ya? Itu namanya tauriyah. Tauriyah. Tapi Nabi Ibrahim tetap menganggap bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Ya, gitu ya. Padahal di sisi Allah tidak salah. Karena Nabi Ibrahim sekali lagi mengajak kepada kaumnya itu berpikir, bagaimana kalian menyembah patung-patung yang ada di sini, besar atau kecil? Yang kecil hancur, tidak bisa membela diri. Begitu pula yang besar ini tidak bisa membela yang kecil-kecil ini. Kenapa kalian sembah? Itu maksudnya. Kemudian perkataan yang berikutnya, ini sakim. Ini sakim, ya ini saya sakit. Maksudnya waktu itu kata para ulama ahli tafsir bahwa ayahanda Nabi Ibrahim yang membuat berhala itu mengajak kepada putranya yaitu Ibrahim untuk menghadiri acara tahunan setahun sekali, yaitu penyembahan, menyerahkan sesajen terhadap berhala-berhala yang mereka sembah. Apa alasan Nabi Ibrahim tidak bisa ikut? Ini sakim, saya sakit. Maksudnya apa di sini? Maksudnya adalah bahwa beliau hatinya sakit dengan peristiwa itu, acara itu. Sakit beliau, hatinya marah karena mau diadakan acara syirik besar-besaran. Nah, yang dipahami oleh bapaknya bahwa putranya yaitu Ibrahim tidak ikut acara itu karena sakit badan. Tauriyah. Di sini tauriyah. Nabi Ibrahim salah enggak? Enggak salah. Seorang apabila melihat kemungkaran, hatinya sakit. Maksudnya marah. Begitu ya, ikhwan. Inni saqim. Dalam sebuah riwayat yang ketiga itu adalah perkataan Nabi Ibrahim ketika ditanya oleh utusan Raja Mesir waktu Nabi Ibrahim dan istrinya Sarah pergi ke Mesir, siapa dia ini, wanita ini? Maka Nabi Ibrahim berkata, ukhti, dia adalah saudari kandung, ini saudariku. Maksudnya saudari fillah dalam Islam. Iya kan, istri itu kan saudari fillah kan. Kenapa Nabi Ibrahim tidak mengatakan bahwa itu adalah istriku? Karena kalau dia mengatakan itu adalah istriku, langsung diambil sama Raja Mesir waktu itu. Supaya nggak diambil, maka dia mengatakan itu adalah saudariku. Nah, ini dianggap oleh Nabi Ibrahim adalah sebuah kesalahan. Padahal tidak. Maka beliau mengatakan, nafsi, aku ngurusi diriku, pergilah kalian kepada selainku, pergilah kalian kepada Musa. Maka manusia waktu itu, orang-orang mendatangi Nabi Musa, dan manusia berkata kepada Nabi Musa, wahai Musa, engkau adalah utusan Allah. Allah memberi kelebihan kepadamu dengan wahyunya, dan Allah berbicara kepadamu langsung tanpa Jibril, tanpa perantaraan malaikat Jibril. Berdoalah kepada Rabbmu untuk kami. Apa kau tidak melihat kami sekarang? Apa kau tidak melihat bagaimana kondisi kami sekarang ini sangat menyedihkan? Maka Nabi Musa berkata kepada manusia, sesungguhnya Rabbku hari ini marah dengan marah yang belum pernah marah sebelumnya, semisalnya, dan tidak akan marah lagi setelah ini, semisalnya.
Kemudian Nabi Musa menyebutkan salah satu kesalahan yang pernah dia lakukan. Aku pernah membunuh manusia di dunia tanpa diperintah oleh Allah untuk membunuhnya. Aku ngurusi diriku, aku ngurusi diriku. Silakan kalian pergi kepada Isa. Maka manusia mendatangi Nabi Isa, dan manusia berkata, wahai Isa, engkau adalah utusan Allah, dan kau berbicara dengan manusia waktu masih bayi, dan Allah mengucapkan langsung kepadamu, kun, jadilah kamu wahai Isa dalam perutnya Maryam. Maka jadilah dia hamil tanpa bapak, dan roh yang ditiupkan itu ciptaan Allah sebagaimana roh yang lainnya. Maka berdoalah kepada Rabbmu untuk kami. Apa kau tidak melihat bagaimana kondisi kami sekarang ini? Maka Nabi Isa berkata, sesungguhnya Rabbku hari ini marah dengan marah yang tidak pernah marah sebelumnya, dan tidak akan marah lagi setelah ini semisalnya. Dan beliau tidak tidak menyebutkan satu dosa pun. Tapi Nabi Isa mengatakan, aku ngurusi diriku, aku ngurusi diriku. Pergilah kalian kepada selainku, pergilah kepada Muhammad, pergilah kalian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di padang mahsyar. Maka mereka berkata, ya Muhammad, engkau adalah utusan Allah, kau adalah penutup para nabi-nabi. Allah telah ampuni dosamu yang lalu dan yang akan datang. Berdoalah kepada Rabbmu untuk kami. Apa kau tidak melihat kami dan kondisi kami sekarang ini? Maka Nabi kita Muhammad SAW bersabda, maka aku pergi, aku menuju di bawah arsy Allah, maka aku sujud untuk Rabbku. Kemudian Allah memberi kepada aku puji-pujian untuk Allah, kalimat pujian untuk Allah, dan kalimat sanjungan yang bagus untuk Allah yang belum pernah diberi, yang belum pernah diajarkan kepada seorang pun sebelumku. Setelah itu Allah berfirman, ya Muhammad, wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, mintalah kau akan diberi, berdoalah kau akan dikabulkan doa syafaatmu itu. Maka aku angkat kepalaku, maka aku berkata, ya Rabbi, wahai Rabbku, umatku, umatku, ummati, ummati, umatku, umatku, ya Allah, ya Rabb. Maka Allah berfirman, ya Muhammad, adkhil min ummatika man la hisab alaihi min al-babil ayman min abwabil jannah. Wahai Muhammad, masukkanlah ke dalam syurga dari umatmu orang-orang yang tidak ada hisab. Tidak ada hisab, tidak ditanya lagi oleh Allah. Tak ada hisab, tidak ada hisab, tidak ada azab, tidak ada siksa. Ya. Kemudian dari pintu sebelah kanan, dari pintu-pintu syurga, mereka gabungan beberapa orang. Ya. Dari selain pintu sebelah kanan, dari pintu-pintu syurga. Dalam hadis disebutkan bahwa jumlah mereka ada 70.000 orang. Itu riwayat Bukhari Muslim. Dalam sebuah riwayat, jumlah mereka dari 70.000 dikalikan 70.000. Hitung sendiri berapa itu? Ya ikhwan, demi Allah yang jiwa Muhammad di tangannya, jarak di antara dua kusen pintu, satu pintu di syurga, ya, jaraknya seperti Mekah sampai Hajar atau Mekah sampai Busra. Mekah sampai Busra. Mekah, antum tahu Mekah ya ikhwan? Busra itu posisinya ada di utara Madinah. Kota itu sampai sekarang masih ada. Dan kota itu adalah perbatasan antara Yordania dan Saudi Arabia. Busra pakai shad. Jadi jaraknya dari Mekah sampai Busra itu 2 kusen. Antum tahu 2 kusen pintu? Pintu kan punya 2 kusen. Itu jaraknya dari Mekah sampai Busra. Lebar sekali pintunya.
Dalam sebuah riwayat arba'in, 40 tahun, ada yang mengatakan 40 bulan, wallahu a'lam. Yang penting lebar sekali itu pintu. Tapi pada suatu hari nanti itu akan penuh dengan manusia memasuki pintu syurga. Allahumma ja'alna minhum ya Allah. Allahumma ja'alna minhum man la hisab alaihim wa la azab. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa Nabi kepada Allah. Syafaat Nabi itu namanya berdoa. Nabi berdoa kepada Allah agar dibukakan pintu syurga. Ini khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, saya yang pertama kali berdoa minta masuk syurga. Dan saya yang pertama kali dan saya yang paling banyak pengikutnya pada hari kiamat yang masuk syurga. Kata Rasulullah, saya yang paling banyak pengikutnya pada hari kiamat dan saya yang pertama kali mengetuk pintu syurga. Ya. Dan dibukalah oleh malaikat, ditanya oleh malaikat, siapa? Kata Rasulullah, Muhammad. Maka malaikat penjaga syurga itu mengatakan, pintu syurga itu berkata, saya diperintahkan untuk tidak membukakan pintu pertama kali syurga ini kecuali kepada Muhammad. Akhirnya dibukalah pintu syurga. Maka Nabi Muhammad yang pertama kali masuk. Baru setelah itu umatnya. Baru setelah itu umatnya. Jawab sekalian. Yang ketiga, syafaat Nabi dan juga yang lainnya, yaitu minta kepada Allah agar dikeluarkan orang-orang yang bertauhid yang masuk neraka, yang berbuat maksiat di dunia dan mati dalam keadaan muslim. Ya, ini adalah syafaat yang hak, diyakini oleh semua para sahabat dan tabi'in. Ya, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakhrujuna minan nar man kana fi qalbi mithqala dzarratin minal iman. Akan keluar dari api neraka orang-orang yang memiliki keimanan seberat semut. Wa fi riwayah mithqala habata khardalin. Ya, dalam sebuah riwayat lebih memiliki iman seberat biji sawi. Dalam sebuah riwayat adna lebih kecil lagi daripada biji sawi. Itu akan keluar dari api neraka. Ini syafaat hak, diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah dan diingkari oleh Khawarij dan Mu'tazilah. Jadi kelompok Khawarij dan Mu'tazilah tidak meyakini adanya orang Islam yang masuk neraka kemudian keluar dari api neraka. Dalam sebuah riwayat, yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah. Akan keluar dari api neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah di dunia. Wa kana fi qalbihi minal khairi ma yazinu sya'ira. Di dalam hatinya ada kebaikan, ini amal soleh seberat satu helai rambut. Dalam sebuah riwayat, minal khairi ma yazinu burrah. Di dalam hatinya ada kebaikan seberat satu biji gandum. Dalam sebuah riwayat, ma yazinu dzarrah, seberat semut. Ya ikhwan, kenapa iman bisa sekecil semut, sehelai rambut, sebesar biji gandum? Kenapa ya? Karena maksiat. Sehingga imannya turun, mengecil, sekecil semut. Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fiqha. Amin ya rabbal alamin. Yakhruju qaumun minan nar ba'dama massahum minha saf'un fayadkhulul jannah fa yusammihim al-jannah al-jahannamiyyin. Keluar satu kaum dari neraka setelah mereka terbakar, gosong, hitam karena api.
maka mereka masuk surga dan dinamakan oleh ahlul jannah mereka ini mantan-mantan penghuni neraka Jahannam. Jahannamiyin. Ya. Itu ya ikhwan. Yang keempat yaitu syafaat untuk Abu Talib. Syafaat untuk Abu Talib ini khusus dari Nabi untuk Abu Talib karena Abu Talib memiliki jasa semasa di dunia. Maka Nabi mendoakan Abu Talib, berdoa minta kepada Allah agar dia dikeluarkan dari dasar neraka Jahannam dan diangkat paling atas. Dan dia memakai sandal dari api, diletakkan di bawah telapak kakinya itu, sandal dari api itu, dan otaknya mendidih. Otaknya mendidih. Kata Rasulullah, sekiranya aku tidak berdoa kepada Allah, maka dia ada di neraka paling bawah. Tapi dia tidak bisa keluar dari api neraka. Mengapa? Karena dia tidak mau mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Inilah ya ikhwani bab syafaat yang wajib kita imani. Ya, sampai di sini jamaah sekalian. Ahya'an wa amwata, hidup dan mati dalam keadaan ahli sunnah wal jamaah. Dan diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk minum telaga Al-Kautsar Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga kita tidak akan haus selama-lamanya. Doa ini untuk juga keluarga kita semua dan orang-orang yang kita cintai semuanya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka bi sayri asma'ikal husna wa sifatikal ula wa bi annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ij'alna mimman yariduna الكوثر حوض النبي صلى الله عليه وسلم في عافية. اللهم اجعلنا ممن يريدون الكوثر إلى الكوثر حوض النبي صلى الله عليه وسلم في عافية. اللهم اجعلنا ممن يريدون إلى الكوثر حوض النبي صلى الله عليه وسلم في عافية. وأهل بيتنا جميعا وذرياتنا جميعا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعل الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. آمين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.